Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Purwida. Belajar bersama, aktif, interaktif, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari tentang pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, sifat-sifat magnet, apa itu benda magnetis dan benda non-magnetis, jenis-jenis bahan penyusun magnet, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, medan magnet, dan cara-cara membuat magnet. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Magnet merupakan benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Magnet terbuat dari baja atau besi. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum yang biasa digunakan pada kompas, magnet bentuk huruf U, magnet ladam, tapal kuda, dan magnet cincin. Sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama yang didekatkan akan tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Menurutmu, apa yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Ya, benar. Magnet dapat menarik penjepit kertas karena penjepit kertas tersebut terbuat dari besi. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terdapat dari logam, tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Apakah ini benda magnetis? Benar sekali, jarum tersebut merupakan benda magnetis karena terbuat dari besi, sehingga akan dapat ditarik oleh magnet. Kalau ini, apakah termasuk benda magnetis? Tepat sekali, penghapus terbuat dari karet sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk itu, penghapus bukanlah benda magnetis. Penggolongan benda berdasarkan sifat magnetik atau bahan dasar penyusun magnet. Yang pertama, ferromagnetik, bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dapat menjadi bahan penyusun magnet. Bahan ferromagnetik terdiri atas logam murni, besi, baja, dan nikel, logam campuran, baja, nikel, besi nikel, permalloy. Yang kedua, diamagnetik, bahan yang sulit dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Contoh, benda yang bersifat diamagnetik antara lain seng murni, air raksa, timbal, perak, emas, fosfor, dan tembaga. Dan yang ketiga, paramagnetik, bahan yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan magnet, namun tidak dapat digunakan sebagai bahan penyusun magnet. Contoh benda paramagnetik adalah
platina, aluminium, dan timah. Sekarang, coba temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada di rumahmu. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya seperti di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet agar pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Contoh yang lain adalah penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Tangkai atau ujung obeng juga mengandung magnet sehingga memudahkan dalam pemasangan mur. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Cara yang kedua adalah dengan mendekatkan atau induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Maka, paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara mengaliri dengan arus listrik. Cara ini disebut dengan elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Sekarang, coba praktikkan membuat magnet dengan cara menggosok. Siapkan alat dan bahan yang kamu butuhkan. Selanjutnya, coba gunakan magnet buatanmu untuk mengujinya dengan mendekatkan pada benda-benda magnetis yang ada di sekitarmu. Setelah itu, coba juga membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik menggunakan baterai. Sekian dulu belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan. Tetap semangat belajar, jangan pernah berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasil yang kamu pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.